everyone, Tiana. Hai, apa kabar kamu semua? Balik lagi sama aku di minggu ini. Di minggu ini kebetulan aku udah belajar dari sebuah drama Korea yang judulnya Adamas. Tahu kan? Adamas. Adamas. Bagi yang udah nonton pasti tahu kan ini filmnya tentang apa. Jadi ini film baru rilis Juli atau Agustus lalu. Dia itu baru selesai di bulan ini, bulan September. Ada 16 episode dan dia tayang di Disney Hotstar. Drama ini mengisahkan tentang misteri pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang kepada ayah tiri dari pemeran utamanya. Nah, pemeran utamanya ini ternyata ada dua karakter ya. Dia ini orang kembar gitu, anak kembar laki-laki. Dua-duanya udah besar, udah dewasa. Yang satu namanya Soo-hyun, Song Soo-hyun. Dia tuh seorang pengacara dengan karakter yang keras kepala. Dia tuh seorang jaksa ya. Dia tuh jaksa dengan karakter yang keras kepala. Terus dia agak-agak kasar gitu. Terus adiknya yang lebih muda namanya Song Woo-shin. Tapi dia tuh seorang penulis. Jadi dia punya nama pena namanya Ha Woo-shin. Nah, Ha Woo-shin ini karakternya lebih lembut, lebih tenang, dan lebih nggak geragasan gitu. Oke, kita langsung ke recap filmnya ya. Adamas itu merupakan bahasa dari Yunani. Jadi artinya tuh tak terkalahkan. Nah, tapi di Adamas di film ini tuh merupakan sebuah anak panah yang ujungnya tuh berlian. Jadi mahal banget. Ya nggak sih, gimana sih yang namanya anak panah? Tapi ujungnya berlian gitu. Anak panah kan biasanya ya kalau sepaketan juga itu nggak mahal-mahal banget sih yang aku tahu. Tapi ini tuh terbuat kayak dari emas atau perak gitu. Dan ujungnya emang berlian. Dan Adamas ini hanya dipunyai oleh satu perusahaan namanya perusahaan Haesong. Perusahaan Haesong ini adalah perusahaan yang sangat kaya gitu. Bisa mengendalikan negara. Dan dia ini super-super mewah. Kendaraannya aja pakai helikopter gitu ya, kalau mau si pimpinannya mau pergi atau mau ada rapat atau mau kemana tuh pakai helikopter gitu loh. Dan Adamas ini cuman ada satu gitu, dan itu dimiliki oleh Haesong. Itu terbaik di dunia gitu dalam drama ini. Nah, terus apa sih premisnya dari drama ini? Premisnya itu adalah mereka berdua nih, adik kakak, itu tuh mencari bukti untuk pembunuhan ayahnya gitu ya, ayah tirinya 22 tahun yang lalu waktu mereka kecil. Mereka tuh mencari bukti Adamasnya ada di mana nih yang dipakai untuk ngebunuh, karena ayahnya tuh ditusuk di bagian mata, guys, gitu loh. Dan yang membunuhnya itu ternyata di penjara, namanya Lee Chang-woo. Lee Chang-woo ini yang dituduh membunuh pada 22 tahun silam, membunuh ayah tiri mereka. Ayah tiri si anak kembar ini. Habis tuh konfliknya adalah mereka nggak tahu kalau ternyata yang membunuh ayah tirinya itu adalah ayah kandungnya. Lee Chang-woo yang dituduh sebagai pembunuh dan dia di penjara itu adalah ayah kandung mereka. Kenapa ini konflik? Karena Lee Chang-woo ini adalah seseorang yang memberikan action figure kepada anaknya, Soo-hyun. Dan di dalamnya itu ada Adamasnya, Adamas yang asli. Sementara kan mereka itu dari awal sampai akhir nyariin Adamas dengan berbeda-beda cara. Nah, Adamas yang dicari itu ternyata ada dalam action figure itu. Nah, pada awalnya sebenarnya mereka tuh kayak udah melupakan kasus itu, cuma kasus itu tuh kayak diberitakan lagi di TV-TV gitu, di TV-TV nasional, entah kenapa. Itu kan udah kasus 22 tahun yang lalu, tapi masih diberitain aja gitu di TV-TV. Dan akhirnya mereka berdua ini, anak kembar ini, menjalankan misinya dengan dua cara yang berbeda. Yang kakaknya sebagai jaksa, dia itu ada seseorang reporter gitu dari satu perusahaan, mengajak dia bekerja sama untuk mencari tahu tentang kasus pembunuhan yang 22 tahun lalu itu. Si Soo-hyun ini padahal udah nggak peduli gitu, kayak udahlah ini udah masa lalu gitu. Tapi reporter ini tuh yang bernama Kim So-hee, dia ini perempuan masih muda dan dia ini yang mendorong Soo-hyun untuk akhirnya mau menyelidiki tentang kasus 22 tahun lalu itu. Sementara adiknya, dia itu kan penulis dan dia dikontrak oleh perusahaan Haesong, perusahaan senjata itu, untuk menulis ini memoir gitu, memori di mana pimpinannya tuh udah mau pensiun, udah mau selesai, dan si perusahaannya mau diturunkan ke anaknya. Jadi dia mau menulis memoir itu, disewa lah seorang penulis agar bisa menulis memoirnya. Karena Ha Woo-shin ini tahu kalau pemilik Adamas itu adalah Haesong, jadi dia tuh mengiyakan, dan akhirnya dia tuh sepanjang perjalanan di perusahaan itu, perusahaan yang sangat mewah itu juga, dan dia tinggal di sana. Dia itu mencari-cari Adamas ya gitu. Sampai akhirnya ketemu Adamas, ternyata Adamas itu palsu. Dan yang asli adalah ada di action figure milik
kakaknya. Nah, terus endingnya tuh gimana? Ending dari film ini menurutku membingungkan, agak-agak sad ending, tapi sebenarnya ini happy ending sih menurutku. Jadi dia itu kan udah dari awal sampai akhir tuh mencari-cari Adamas ada di mana ya gitu. Setelah ketemu ternyata itu palsu dan ketemunya di robot, di action figure Suyeon. Abis itu kan di ending Suyeon itu menghilang gitu karena dia berantem sama Mr. Lee. Dia itu ketua dari tim A. Tim A itu adalah tim dimana executors dari perbuatan-perbuatan buruk dari perusahaan Haesong, seperti membunuh orang, mengasingkan orang gitu. Kayak kalau Haesong lagi konflik sama siapa, ada orang yang dibunuh, itu tuh eksekutornya tuh tim A. Ketuanya Mr. Lee ini justru yang dulu membunuh ayah tirinya gitu. Dan yang disalahkan Lee Chang-woo. Nah, balik lagi ke ending, dia itu kan Suyeon itu menghilang dan dia tuh diumpetin sama Mr. Lee ini. Anehnya ketika akhir dari film ini akhir banget, Suyeon itu mengirimi pesan kepada adiknya Hawusin, katanya, aku masih hidup dan aku menemukan Adamas yang asli. Nah, di situ tuh aku agak-agak bingung sih dan agak-agak kayak, apaan nih gitu kan. Kok endingnya tadi kan udah tuh Adamasnya ada di action figure, tapi kok ini ada lagi. Apaan sih ini gitu. Aku jadi nggak ngerti aja ini maunya apa ya gitu, ini drama. Oke, dengan ending yang agak membingungkan, mari kita langsung aja ke review filmnya dikit ya. Aku pengen komenting genre-nya. Dia ini genre yang sangat, menurutku multi banget. Tapi lebih dominannya tuh misteri. Karena emang nyari-nyariin satu barang itu aja untuk menguak kasus pembunuhan 22 tahun yang lalu. Ide atau gagasannya, konflik-konflik tambahannya tuh banyak banget. Perusahaan Haesong adalah perusahaan yang bergerak di bidang senjata gitu. Perusahaan yang sangat besar banget. Dia bisa mengendalikan pemilu. Jadi pemilihan presiden, menang dan kalahnya, pemberitaan di media itu bisa diatur oleh dia gitu. Reporter-reporter, penyiaran itu tuh bisa diatur oleh dia. Cuma sebelum ending nih, pertengahan kalau nggak salah, pimpinannya tuh dibunuh gitu oleh tim keamanannya atau oleh polisi, Mr. Choi, yang dia itu adalah seorang yang sadar gitu ya kalau Haesong itu banyak salahnya gitu. Dia ditembak berkali-kali nggak meninggal, udah kritis di rumah sakit, baru ditembak lagi oleh pengasuhnya dari kecil, asistennya dari kecil yang udah tua juga gitu. Terus habis itu pimpinan perusahaan belum diserahkan keseluruhan, itu belum resmi. Ternyata anaknya yang namanya Hyunjo itu dia tidak berwibawa sama sekali. Dia udah menikah tapi selingkuh dengan asistennya juga. Selingkuhnya terang-terangan di depan istrinya. Tapi istrinya yang bernama Haeseo tidak apa-apa, lu selingkuh ya udah, karena mereka menikah tuh untuk saling menopang perusahaan aja katanya gitu. Jadi tidak saling mencintai. Jadi ketika selingkuh dibiarin aja gitu kan. Nah, abis itu perusahaan pada endingnya tuh diambil alih oleh Haeseo. Dia ini menantu dan sebelumnya tuh tidak ada riwayat dia bekerja di perusahaan. Dia itu hanya berkebun. Dia itu anak tunggal dari seorang pemilik rumah sakit. Pun kalau dia punya perusahaan medis gitu ya ayahnya, tapi dia tidak pernah bekerja di perusahaan ayahnya juga, tapi dia bisa mengambil alih perusahaan itu. Terus kolega-kolega pimpinan yang udah pada tahu gitu, yang udah gabung dengan mereka bekerja sama atau apa, itu mau-mau aja gitu dipimpin oleh si Haeseo ini gitu. Gak ngerti aku sumpah ini di akhir gitu ya, dengan ide cerita yang kayak gini. Kok bisa gitu perempuan, bukan karena perempuannya ya, tapi ya dia tuh tidak ada riwayat dia bekerja di mana atau dia pernah apa, tapi bisa mengambil alih perusahaan itu. Dan dia pun punya niat yang juga jahat gitu ya. Dia justru membunuh, dia menyuruh Sun, pembunuh bayangan dari tim A yang perempuan, untuk membunuh juga. Terus ini yang paling membingungkan buat aku adalah dari awal sampai akhir dia itu kan mencari Adamas gitu ya. Si perusahaan Haesong pimpinannya tuh mencari Adamas yang asli, yang hilang entah di mana. Yang tahu Lee Chang-woo. Lee Chang-woo memberikan ke anaknya, ke Suyeon, lewat action figure. Nah, setelah ketemu, pimpinannya juga udah meninggal, pembunuh asli dari ayah tirinya juga udah ketemu, Mr. Lee dimaafin, lalu Adamasnya nggak guna dong gitu kan. Jadi kayak pas di akhir tuh kayak Adamas ditemukan yang asli, itu aja udah bingung tuh aku. Terus sekarang kalau Adamas ditemukan juga untuk apa? Karena kasusnya pun udah 22 tahun lalu. Ini pun kasusnya tuh kayak lebih ke adventure untuk mencari-cari Adamas ada di mana gitu. Setelah ketemu justru nggak guna gitu. Karena untuk apa? Itu juga milik Haesong kan, untuk milik perusahaan. Gak akan guna untuk perorangan gitu, untuk dijadikan bukti. Juga darahnya juga udah gak ada, udah bersih gitu kan. Itu yang bikin aku bingung banget dalam drama ini. Di endingnya dan juga di ide ceritanya ini. Terus karakter. Nah, di sini karakternya itu menurutku, aku suka banget sih dengan aktornya yang memerankan peran utama.
Jisung ya, dia tuh. Aduh, aku tuh baru kenal dia loh. Aku baru tahu aja gitu. Terus dia tuh ininya tuh cara mainnya tuh bagus. Dan katanya dia tuh pernah memainkan 7 karakter yang berbeda dalam satu film juga. Tapi ini tuh 2 karakter kembar dan dia beneran kembar, identik banget gitu ya. Aku tuh gak bisa ngebedain gitu. Ketika jadi Suyeon kakaknya atau ketika jadi Wusin adeknya. Ini tricky banget sih gitu. Cukup menantang gitu buat aku, challenging banget untuk membedakan si karakternya ini karena bener-bener diperankan oleh satu aktor dan dressingnya juga mirip-mirip gitu kan ya. Cuma yang membedakan itu karakter sama obrolannya itu. Jadi di situ sih menurutku agak tricky banget. Tapi kalau suasananya sih ini menurutku mewah, super mewah, artistik banget sih. Itu tuh rumahnya ya, rumah yang ditempati oleh pimpinan dan keluarganya. Tempat nginep dari tamunya aja sampai kayak ada untuk asistennya, ada ruangan khusus untuk para asistennya, itu kayak asrama gitu, kayak lorong yang gede. Di sini ruangannya satu-satu gitu. Intinya mewah banget sih dan emang canggih gitu peralatannya tuh. Itu dia menyebutnya tuh markas ya. Itu studio ini kayak CCTV, mereka tuh bisa ngerekam, oh rekam ini yang di lantai 3 siapa, yang di ini siapa. Tapi itu tuh pakai teknologi yang itu canggih banget menurutku ya, dan mewah, super mewah banget. Pada saat aku ngeliat ruangan itu ya, ruangan nginepnya aja dan perpustakaan yang tempat dia ada buku-buku terus dia menulis di situ, itu aku kayak rasanya pengen deh staycation di situ. Itu aja untuk recap dan review filmnya. Dan sekarang kita masuk ke bagian terpenting, yaitu moral value. Nah, aku nggak bisa ngambil banyak meskipun ini drama ya, tapi aku nggak bisa ngambil banyak dari sini. Dipersingkat aja. Jadi menurutku ada kalanya menguak atau menggali-gali masa lalu itu kadang-kadang ada baiknya, juga kadang-kadang tidak berguna sama sekali gitu. Kalaupun mau menguak tentang masa lalu, kejadian yang pernah terjadi di diri kita, masa lalu kita ataupun apapun itu, menurutku kayaknya jangan terlalu gegabah untuk merusak hal-hal yang sebenarnya sekarang bisa dijaga gitu. Ini idenya dari reporter yang bernama Kim So-hee itu. Tapi akibatnya ketika dia publish, oh aku ini, aku saksinya, dulu tuh begini, ternyata ayah dan ibunya malah dibunuh gitu oleh tim A yang dulu pembunuh aslinya gitu. Jadi menurutku masa lalu ketika kita mau bongkar tuh ada baiknya, ada juga buruknya gitu. Ketika kita pengen menguak kebaikan atau kebenaran, kita juga harus memikirkan resiko terburuknya gitu, dan sebisa mungkin meminimalisir resiko itu. Dan ini berlaku bukan untuk masa lalu aja sih, untuk apapun gitu ya. Tapi ini kebetulan dalam Adamas bahasannya tuh tentang masa lalu karena kasus 22 tahun yang lalu gitu. Oke guys, semoga setelah menonton ini kamu lebih hati-hati ya, dan kamu bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang aku sampaikan. Dan kalau kamu juga udah nonton filmnya, suka filmnya, kamu sangat boleh memberikan insight lain dari film itu, atau saran dan rekomendasi film apa yang bisa aku review untuk disampaikan juga ke kalian. Makasih udah nonton sampai akhir. Semoga ketemu di video aku yang lainnya. See you, bye.